Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 3 kata yang dapat membuat Anda menyerahkan semua uang yang Anda miliki kepada saya. Ya benar. Bahkan semua apapun yang Anda miliki. Kau ini cari siapa? Jika saya berkata begini atau berkata begitu, apa yang sedang Anda pikirkan? Pikiran Anda berhenti? Tertegun mendengarkan suara saya? Iki tembung saupama lir pamane, asung lilir akeh tumane, ngono. Pikiran Anda akan sibuk menebak apa ya kata ketiga atau 3 kata tadi. Hal ini sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan, remeh-temeh, tetapi bisa membuat seseorang itu bisa menjadi terhenyak, berhenti sesaat. Bisa jadi ya Anda tidak peduli jawabannya, tetapi kenyataannya ketika seseorang itu tidak mengetahui jawabannya, itu akan membuat dia menjadi tersadar, terengker, berhenti sesaat. Itu kata yang akan mempengaruhi pikirannya seseorang. Mungkin kalau Anda sudah menyaksikan video ini sampai selesai, saya akan memberitahukan 3 kata itu jika saya tidak lupa ya. Wah repot ambek buta terong ya. Saat pertama kali Anda bertemu calon istri Anda, dia akan tanya satu pertanyaan yang sederhana. Apakah kamu cinta aku? Nah, jika sudah seperti itu, bagaimana Anda menjawabnya? Apa yang akan Anda lakukan setelah Anda mengatakan itu? Pernah Anda nonton film perang? Jelas ya. Bayangkan Anda hidup di zaman perang, Perang Dunia Kedua, dan seluruh keluarga kita ditangkap, termasuk Anda, dan sebagai tawanan Anda diberi pistol dan sebuah pertanyaan untuk dipilih. Anda adalah seorang suami yang mencintai istri Anda dan sebagai ayah sangatlah mencintai anak sematawayang Anda. Perintahnya sederhana. Diminta untuk memilih siapa yang harus tinggal di dunia ini. Siapa yang Anda pilih? Dan pelurunya hanya satu. Anda arahkan kepada siapa? Anak Anda atau istri Anda? Dan Anda tidak punya pilihan selain memilih satu dari 2 orang itu. Ini persis seperti cerita nyata seorang penjaga palang pintu kereta api. Dia punya salah seorang anak yang paling dia sayangi, sedang bermain-main di dekat ayahnya di pos jaga. Selang 10 menit kemudian dia mendengar suara peluit kereta api yang akan datang menghampiri, yang berisi ratusan orang di dalam kereta itu dan akan melewati pos jaga kereta api itu. Dan 10 menit lagi kereta akan melewati jembatan tepat di samping pos jaga palang pintu. Dan tepat di bawah jembatan ada sungai yang begitu curam dan deras airnya. Nah, saat Anda akan menggeser jalur kereta menuju arah yang benar, seketika itu Anda tersadar bahwa ternyata anak Anda sedang tidak ada di samping Anda. Anak yang tadi bermain tidak ada di sekeliling Anda. Lalu mendengarkan teriakan tangis seorang anak yang terjebak kakinya di tuas rel pemindah jalur kereta api. Pertanyaannya, siapa yang Anda pilih? Menyelamatkan anak Anda satu-satunya yang sudah mulai tumbuh besar setelah Anda nantikan kehadirannya selama puluhan tahun sejak Anda menikah? Anak yang selalu membuat Anda begitu bahagia? Atau Anda menyelamatkan ribuan orang yang tidak bersalah di dalam kereta api? Tapi jika Anda melakukannya, maka Anda akan menyakiti kaki anak Anda karena kakinya akan patah dan setelah itu dia akan terlindas kereta api. Pernahkah Anda mengira mendapatkan misi langsung dari Tuhan untuk membunuh anak Anda dengan cara menyembelihnya besok pagi? Anda berulang kali ragu apakah itu sekedar halusinasi mimpi ataukah memang perintah langsung. Bisakah Anda membayangkan apa yang akan Anda lakukan di malam hari sebelum esok hari H tiba? Beberapa tahun sebelumnya Anda mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah dianugerahi harta yang berlimpah, keluarga yang bahagia, tubuh yang sehat, posisi yang dihormati dan tinggi di kalangan masyarakat, bahkan di seantero negeri, serta dianugerahi keturunan yang lucu. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih,
pengabdian dan cinta kepada Tuhan, Anda rela melakukan apa saja yang diminta oleh Tuhan. Setelah berhari-hari melewati rasa kebingungan, takut, cemas, dan segala macam perasaan campur aduk, ternyata anak Anda tahu dan mendengar apa yang membuat Anda gelisah selama berminggu-minggu bersama pasangan Anda. Tanpa disangka, anak yang usianya masih balita rela dan bersedia untuk mati di tangan Anda karena percaya dengan Anda sebagai ayahnya. Percaya karena selama ini tidak pernah berdusta. Reputasi Anda bukan hanya diakui oleh keluarga terkecil, tapi di seluruh orang di penjuru negeri bahwa Anda dikenal sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Lalu bagaimana hancurnya perasaan Anda yang memiliki anak yang begitu istimewa, patuh kepada orang tua, sedangkan dia masih begitu kecil dan memiliki masa depan yang gemilang, tetapi harus mati di tangan Anda sendiri. Anda punya dua pilihan: melawan perintah Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, memberikan segalanya untuk kita selama ini, atau melepaskan nyawa anak Anda untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali lagi di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa jadi tidak akan pernah Anda alami. Mengapa? Ya, karena siapa Anda? Siapa saya? Hanya manusia suci dan luar biasalah yang dapat memiliki keistimewaan seperti itu. Mendapatkan perintah langsung dari Tuhan yang menguasai seluruh jagat alam raya ini. Level kualitas kita diukur dari ragam pilihan yang membutuhkan keputusan dari Anda. Semakin pelik masalahnya, semakin berat konsekuensi atas keputusan yang Anda ambil, maka semakin menunjukkan level derajat Anda dan derajat saya. Yang bisa kita lakukan hanyalah meneladani dan mengambil hikmah atas peristiwa yang pernah terjadi di masa silam. Mencintai Tuhan adalah sebuah tema yang begitu indah, penuh makna dan kebahagiaan. Saya hanya seujung kuku dibandingkan orang-orang yang soleh, manusia suci, nabi, dan rasul dalam memahami konsep cinta kepada Tuhan. Saya hanya mampu untuk mengaguminya, mengakui betapa besar keagungan, keluhuran budi dan jiwa beliau-beliau semua. Wajarlah beliau berada di tempat yang tinggi dan mulia di sisi Tuhan. Jika Anda begitu mencintai pasangan atau mencintai anak Anda, maka tidak ada yang lebih besar dan lebih indah serta berharga di dunia ini selain mereka, kan? Saat Anda mencintai, maka tidak ada lagi yang disebut dengan pengorbanan. Semua yang kita lakukan, proses belajar, kerasnya selama Anda bekerja, risiko yang Anda hadapi, waktu yang harus dilalui, seharusnya tidaklah menjadi berat karena cinta bukanlah sebuah pengorbanan. Bahkan Anda rela memberikan semua yang Anda miliki demi yang Anda cintai. Cinta adalah cinta. Sebagai agen asuransi, saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa asuransi adalah simbol rasa cinta Anda kepada keluarga, bahkan sebagai jalan ikhtiar yang baik untuk dapat mengabdi lebih banyak kepada Tuhan. Mengapa? Jika Anda sehat dan makmur, maka itu bisa digunakan untuk jalan kebaikan. Jika Anda sakit dan tetap makmur, maka itu bisa digunakan untuk jalan kebaikan. Jika Anda sehat dan miskin, maka pilihan Anda untuk menolong orang lain akan berkurang. Dan jika Anda sakit, lemah, bangkrut, serta miskin pula, maka yakinkah Anda bahwa penyakit berat dan menular yang Anda miliki, kemelaratan yang Anda wariskan, tetap bisa menjadi jalan ibadah, mewariskan kemelaratan, kemiskinan, dan kesakitan? Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana contoh Nabi dan Rasul kita? Anda bisa tetap menjadi orang baik karena kemiskinan Anda, tetapi saya memilih untuk tidak pernah menyerah dalam segala hal. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mari kita merayakan hari ini dengan semangat berbagi antar sesama. Love you always. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, tetap sehat, bersyukur, berbahagia, makan nutrisi yang berkualitas, olahraga yang teratur, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.